Perundungan, bullying sangat tidak sesuai dengan ajaran gereja dan nilai-nilai Kristiani yang berakar pada hukum kasih dan martabat pribadi manusia. Berikut adalah katekese atau pewartaan tentang nilai Kristiani untuk mengatasi perundungan. Katekese atau pewartaan, aku berharga di mata Tuhan, kamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, fenomena perundungan bullying adalah realitas menyakitkan yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar, baik di sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Tindakan ini merendahkan martabat orang lain, menyakiti secara fisik dan emosional, dan menciptakan ketakutan. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk berefleksi. Apakah tindakan perundungan sejalan dengan iman kita? Jawabannya tegas, tidak. Ajaran Gereja Katolik secara konsisten menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan karena bertentangan dengan inti ajaran Yesus Kristus, yaitu kasih. Ajaran Kitab Suci tentang perundungan bullying. Walaupun kata bullying tidak disebut langsung dalam Alkitab, Kitab Suci memberikan banyak ajaran yang melarang kekerasan, penghinaan, dan perlakuan yang merendahkan orang lain. Misalnya, 1. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, setiap orang memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Tuhan. Ketika seseorang merundung, menghina atau meremehkan orang lain, ia sebenarnya sedang merendahkan ciptaan Allah sendiri. Karena itu, Kitab Suci menolak segala tindakan yang merusak martabat manusia. 2. Tuhan menolak kekerasan dan perilaku yang merugikan. Dalam Amsal 3 ayat 31-32, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci orang yang suka melakukan kekerasan dan berlaku curang. Bullying biasanya melibatkan tindakan mengintimidasi, memukul, memaksa, atau menekankan seseorang. Ajaran ini menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dikehendaki Tuhan. 3. Perkataan harus dipakai untuk membangun. Bullying bukan hanya tentang fisik, tetapi juga bisa melalui kata-kata. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun." Perkataan ejekan, makian, penghinaan, atau menyebarkan gosip merupakan bentuk perundungan yang merusak hati orang lain. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kata harus membawa kebaikan, bukan melukai. Hidup dalam kasih dan saling menghormati. Yesus memberikan hukum utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Jika seseorang benar-benar mengasihi sesamanya, ia tidak akan merundung, memusuhi, atau mempermalukan mereka. Kasih sejati mendorong kita untuk menghormati, mendukung, dan memperlakukan orang lain dengan lembut. 5. Membela mereka yang lemah. Kitab Suci sering mengingatkan umat untuk memperhatikan orang yang tertindas, lemah, dan tidak berdaya. Dalam Amsal 31 ayat 8-9, Tuhan meminta kita untuk membela hal orang yang tertindas. Bullying sering terjadi pada orang yang dianggap lemah atau berbeda. Ajaran ini mengajak kita untuk menjadi pembela, bukan penonton. Umat Kristiani dipanggil untuk berani menghentikan perundungan dan menolong korban. 6. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17-21 mengajarkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya, jika menjadi korban atau melihat perundungan, kita tidak boleh membalas dengan cara yang sama, tetapi mencari jalan damai, mencari bantuan yang tepat, dan menanggapi dengan hati yang bijaksana. 7. Menjadi pembawa damai. Yesus berkata,
Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, seorang Kristen dipanggil menjadi pembawa damai, membantu meredahkan konflik, menghentikan pertengkaran, dan menciptakan suasana yang saling menghargai. Membawa damai berarti melawan perundungan dengan tindakan kasih dan kebenaran. Aplikasi praktis pewartaan. Sebagai umat Kristiani, kita harus menolak perundungan dalam bentuk apapun, termasuk cyberbullying. Menjadi pembela bagi korban perundungan, bukan penonton pasif. Membangun lingkungan yang saling menghargai, menghormati, dan setara. Mendoakan baik korban untuk pemulihan maupun pelaku untuk pertobatan dan perubahan hati. Marilah kita hidup sesuai dengan panggilan kasih kita, memancarkan terang Kristus melalui sikap hormat dan kasih kita kepada sesama, sehingga tidak ada ruang bagi perundungan di antara kita. Nilai-nilai Kristiani terkait anti-bullying. 1. Kasih. Menghormati dan mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. 2. Belas kasih. Peka pada penderitaan orang lain dan siap menolong. 3. Keadilan. Menolak ketidakadilan dan membela yang tertindas. 4. Kerendahan hati. Tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. 5. Pengampunan. Berani memaafkan, namun tetap menolak tindakan salah. 6. Keberanian moral. Berani berkata tidak pada perundungan dan menjadi teladan.